Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. إلى أن قال في فصل مبتلات الصلاة الثالث انكشاف العورة إن لم تستر حالا. الرابع النطق بحرفين أو حرف مفهم أو حرف ممدود. أما الناسية فيغتفر لها إلى 4 كلمات عرفية. الخامس فعل الشيء من مبتلات الصوم كالأكل والشرب ونحوهما. السادس الأكل الكثير ناسيا. السابع 3 حركات متواليات ولو سهوا. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة illa billahil aliyyil azim. Kembali kita hadir tanpa daya dan upaya kita semua, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan, menguatkan serta mengistiqomahkan kita semua di dalam jamuan rohani kita, Majelis ilmu subuh di hari yang berkah, hari Rabu yang mulia ini. Semoga kehadiran kita dalam mengisi hari yang tersisa di dunia ini menjadi tanda Allah mencintai kita dan Allah menginginkan banyak kebaikan, keberkahan dan kesenangan di dunia, lebih lagi kesenangan di akhirat sana. Walhamdulillah, pagi ini kita bisa mengawalinya dengan salat subuh berjamaah. Selanjutnya kita bisa meneruskan perjalanan kita dalam memahami ilmu syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah dibawa oleh para sahabat dan disampaikan oleh Nabi yang mulia, dipahami oleh para tabi'in dan para ulama, tata cara bagaimana kita bertaqarrub, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang sah sesuai dengan tuntunan ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga jika sesuai, maka bab keqabulan sangat terbuka luas karena sudah mirip, sudah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita semua tidak pernah melihatnya, kita semua tidak pernah sezaman dengannya. Maka kita berterima kasih dan kita doakan balasan yang terbaik untuk mereka para sahabat yang merekam dengan cermat dan tepat segala gerak-gerik dan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan alat yang minim sekali, di kala itu tidak ada handphone untuk merekam, tidak ada musajil
tape yang bisa merekod, tidak ada syutingan. Mereka merekam dengan akal mereka, dengan tulisan tangan seadanya, ditulis di pelepah kurma, tulis di kulit-kulit binatang yang sudah disamak. Bahkan banyak di antara mereka yang menghafalkan langsung wahyu yang turun atau sabda-sabda tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beribu-ribu bahkan beratus-ratus ribu tuntunan itu. Mereka telah menunaikan kewajibannya sebagai sahabat Nabi untuk setiap gerak-gerik Nabi terekam baik dan tersimpan. Bukan hanya dalam bab hukum, dari bersuci hingga sholat, hingga puasa, haji, muamalah, jual beli, dan semua yang bersangkut paut dengan muamalah manusia terekam baik di sisi para sahabat. Bahkan tak satu pun lepas daripada apa yang dilakukan oleh Nabi. Dari hal yang sekecil apapun itu terekam pada diri sahabat dan tersampaikan. Bagaimana jalannya Nabi, bagaimana senyumnya Nabi, bagaimana pakainya Nabi baju, bagaimana makannya, bagaimana minumnya, bagaimana berjumpa dengan orang, bagaimana mandinya, segala sesuatu terekam dan tertulis. Dan dialah Rasul sallallahu alaihi wasallam satu-satunya figur yang pengikut dan pencintanya merekam segala gerak-geriknya hingga ditiru oleh umatnya. Di dunia ini tidak ada figur yang hidupnya direkam 24 jam. Mungkin itu hebat dalam perangnya saja. Tapi bagaimana cara mandinya, bagaimana cara istinjanya, sampai bagaimana cara sampai urusan kamarnya, bagaimana cara pakai bajunya, pakai sandalnya terekam. Bagaimana caranya Nabi. Itu saking begitu dicintainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga semuanya teringat. Kita saja yang mengaku cinta banget sama istrinya, tidak mungkin mau merekam semua istri yang kita cinta itu ya apa. Paling ingat makannya, wakeh. Paling ingat urusan kamarnya, paling ingat cara ngomongnya. Hanya itu saja yang kelihatan. Tapi kita tidak pernah merekam dengan baik bagaimana hal-hal terpenting lainnya. Berarti cinta kita masih tidak seberapa kepada istri sebagaimana cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari itu kafir Quraisy setelah melihat sahabat Nabi yang luar biasa cintanya berkata, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammada." Aku tak pernah melihat seseorang mencintai orang lain seperti kuatnya cinta sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ra'aitu ahadan yu'azzimu ahadan kata'zimi ashabi Muhammadin Muhammada. Dan aku tak pernah melihat orang menghormati orang lain, mengagungkan orang lain seperti pengagungan dan penghormatan sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan rekaman itu diberikan kepada para tabi'in. Tabi'in pun tak salah dan tidak menyia-nyiakan. Semua itu diambil, dihafal dan ditulis, dibukukan. Terus ke tabi'in pun juga tidak membiarkan lewat, tertulis rapi oleh para a'immah, para ulama madhab kita. Hadisnya keluarlah Muwatta, keluarlah Bukhari, keluarlah Muslim, keluarlah Sunan Tirmizi, keluarlah Kutubus Sittah. Semua itu adalah rekaman-rekaman jejak hidup Nabi Muhammad yang menjadi syariat untuk umatnya, dipakai untuk ibadah antara umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh hilang. Segala ucapannya, segala gerak-geriknya adalah syariat, aturan
yang dipakai oleh umat untuk kita nyembah ke Allah. Kita ini nyembah ke Allah lewat siapa? Caranya siapa? Ya Nabi Muhammad. Dapatnya dari mana? Ya dari mereka, para sahabat, para tabi'in, para ulama yang mengarang, menulis, membukukan dan disampaikan kepada umat. Kita sholat tahu dari mana? Kita bacaannya sholat tahu dari mana? Itu hasil dari rekaman mereka asli. Mentahannya dari sana. Sama ulama disampaikan lewat majelis-majelis kajian kayak gini. Ini menyampaikan rekaman-rekaman itu supaya sholat kita sama dengan sholatnya Nabi Muhammad. Artinya tidak keluar dari tuntunannya. Supaya ibadah kita, puasa gimana? Ya sama, harus sama dengan puasa tuntunannya Nabi Muhammad. Haji gimana? Khudhu anni manasikakum, sama. Haji juga ngambil dari bagaimana hajinya Nabi Muhammad SAW. Yang bisa menyampaikan itu semua ke kalian di sini tahun 2021 siapa? Siapa mereka orang? Para guru kita, gurunya para guru-guru kita, terus sampai tabi'in dan sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pernah enggak kalian berterima kasih kepada para ulama, para pejuang? Pernah enggak berterima kasih? Alhamdulillah saya tahu salat berkat kiriman mereka yang nyampe ke kita. Pernah? Itu adalah sebaik-baik anugerah pemberian yang Allah berikan kepada kita. Bukan temanmu yang ngasih segudang uang, setinggi jabatan, itu akan musnah. Tapi yang ngasih ini semuanya para ulama, para sahabat. Kenapa? Tiap kita kumpul Fatihah kepada Nabi, sahabat, tabi'in, ulama. Kenapa? Karena jasanya terlalu besar. Jasanya luar biasa. Allah siapkan mereka untuk menjadi memori-memori penyimpan data yang selanjutnya bisa disampaikan kepada umat ini. Dan nyampailah kepada kita. Dan kita dapat berapa dari data rekaman itu? Tergantung kita ngaji ndak, duduk ndak di majelis ilmu. Ya kalau cuma kerja, tidak kesampaian data itu, tidak nyampe rekaman itu. Kalau tidak disempatkan untuk duduk di majelis ilmu. Tapi kalau sempat duduk, maka rekaman itu banyak. Semakin banyak ilmu yang didapat, semakin banyak simpanan tabungan dari apa yang pernah disimpan oleh para ulama. Sebaik-baik simpanan adalah ilmu, bukan harta. Karena ilmu akan menyerta sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita ungkapkan, kita sampaikan di majelis Rabu Berkah ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang membawa kita takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Di pagi ini ayo kita melanjutkan tentang mubtilatus shalah, tentang hal-hal yang membatalkan salat. Nyampe ke nomor 3. Yang membatalkan salat yang nomor 3 adalah inkisyaful aurah, terbukanya aurat. Kita sudah tahu auratnya laki-laki di waktu sholat antara pusat dan lutut harus ketutup, termasuk lutut, termasuk pusat. Pusar, bukan pusat. Alias bucel. Ya, itu harus ketutup. Jadi kalau lihat hukum sah dan tidaknya, yang penting lutut dan pusar ini ketutup, sah salatnya. Misalnya men pakai sarung tok, ya di atasnya pusat, di bawahnya lutut, sah saja. Cuma tak sopan, corak nebang tak sopan. Ada hukum fikihnya. Seandainya tidak ada lagi pakaian kecuali sarung yang menutupi, ya tidak apa-apa daripada tidak sholat. Bahkan kalau tidak ada pakaian sama sekali, asli tidak ada wis, adanya cuma pakaian najis, tidak apa-apa pakai itu pakaian najis, sholat untuk menghormati waktu. Nanti kalau ada pakaian suci ganti lagi sholatnya, dari saking wajibnya sholat. Bahkan tidak ada pakaian najis pun tidak ada, dicuri maling, tidak ada, nol. Terus tidak pakai baju, sholat telanjang untuk menghormati waktu. Tapi
jangan berjamaah. Tapi dalam kitab-kitab klasik fikih itu ada, seandainya rombongan 50 orang dicuri semua bajunya, dicuri bajunya, tidak ada baju sama sekali di tengah padang pasir, sholat tidak apa, berjamaah tidak apa-apa, tapi imamnya rata sama makmum, jangan imamnya maju, jadi tontonan nanti. Sampai segitunya tidak boleh ditawar dari pentingnya auratnya laki-laki itu dia. Jadi pakai kaos singlet sah-sah saja, tapi tidak pantas. Masa ngadep Allah kayak gitu, ya kan? Masa tidak sopan, tidak muruah, tidak bagus. Kaosan saja ngadep Allah itu tidak pantas. Masa baju undangan mantu lebih bagus daripada baju sholat? Harus punya dong baju sholat khusus. Ada orang yang tidak peduli, bajunya itu aja. Ke sabe yaitu, ke undangan yaitu, sholat yaitu, al-apakku. Tidak sopan. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambil hiasan kalian, pakai yang terbaik. Baik. Aurat. Jadi itu yang wajib ketutup. Dan aurat ini akal yang bahaya jika terbuka dari atas atau dari samping. Soalnya pakai sarung kata Habib tadi sampai ke dadanya, sampai bawah lutut. Ternyata sarungnya melorot misalnya, surat kelihatan, batal. Atau sarungnya lepas dari atas kelihatan, aurat terbuka dari atau dari samping aurat itu terbuka. Kalau misalnya sarungnya sobek, pakai kalencak kening pakoh, sholat Allah sedang ruku ekor mak badu jendelan nah. Kelihatan pahanya, kelihatan dari samping, kelihatan, batal sholatnya. Atau karena ahli hisab suka merokok, apinya itu jatuh ke sarung. Kalau lubang kecil kayak kacang hijau mungkin masih dimaafkan, tapi karena banyak lubangnya sampai besar berkali-kali, itu tandanya ahli hisab tuh sarungnya beng lobeng, bajunya beng lobeng, ndak bisa dikasih baju bagus, pasti angus. Nah ini kalau lubangnya seperti lubangnya koin, bisa batal sholatnya. Paham tuh? Ini auratnya laki-laki. Auratnya perempuan semua wajahnya, semua badannya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali wajah dan telapak tangan. Itu auratnya perempuan di dalam wajahnya kelihatan ndak apa-apa, tangannya kelihatan ndak apa-apa, telapak tangannya kelihatan ndak apa-apa, zahir batin ndak apa-apa, tapi dikasih kain tali di sini supaya rukunya tidak terbuka. Kalau tidak ada talinya, sami Allah, akhirnya melorot, ininya kelihatan. Apa ini namanya? Pergelangan ini kelihatan, jadi batal. Jadi dikasih tali biasanya tengah di sini. Ketika sami Allah, tidak gerak dia. Atau ada karet jenis apa namanya, kain yang cekak supaya tidak turun. Karena kalau turun sedikit saja bisa paham di sini. Karena ini aurat. Begitu juga rambutnya, pakai ruku, dikasih lagi, kasih kain itu loh yang dari kain kaos, iketan, kasih iketan. Karena rambut ini kecil, lincah, licin. Kalau tidak pakai iketan biasanya ada aja yang di samping sini keluar sedikit, batal sholatnya. Satu rambut keluar, batal sholatnya. Faham ya? Kasih tahu, kasih belikan iketan.
Tidak mau ikat sekali. Belikan iketan jadi rapi dari terutama yang kadang di sini rapi, di ujung di sini di samping nih, rambut samping nih kadang. Ini beb, kalau pakai iketan saya panas pusing. Loh, daripada tidak sah pakai sebentar iketannya, rapi begini seret, tapi jangan terlalu ke depan sampai nutupi dahinya, iketannya. Loh, sujudnya nanti tidak sah karena terlalu menutupi dahi. Sekiranya tidak ada rambut yang keluar, itu auratnya perempuan di waktu semua dari badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau di luar sholat kayak sekarang nih, hukum muktamadnya dalam madhab Syafi'i itu semua wajahnya, termasuk wajah, termasuk semua badannya, termasuk wajah, termasuk tangan. Itu hukum yang muktamad, artinya yang paling benar semuanya. Jadi harusnya pakai cadar semua bu ibu kesini nih. Ini malah pak begini. Harusnya. Terus kok banyak bu nyai tidak pakai beb ini. Nah, ada pendapat. Ini yang dipakai oleh banyak orang Indonesia. Ya sudah, boleh ngelihat wajah dan tangan saja. Wajah dan boleh ikuti pendapat ini. Wajah dan tangan, pergelangan aurat tidak boleh. Bu ibu pakai kaos tidak boleh. Ayo di wong itu tidak boleh. Jadi harus ketutup. Ini pergelangan aurat. Leher beb apalagi beb, betis apalagi, semua kecuali wajah dan tangan. Kayak orang sholat itu sebenarnya baju dina bareng ngakui roko melolo mandama. Kan ada model lain, abaya yang hitam yang menutup, itu di luar sholat. Sebenarnya itu yang muktamad semua badannya. Boleh kamu ikut pendapat wajah dan tangan dibuka asalkan aman fitnah. Kalau udah aman fitnah maksudnya tidak bikin syahwat, terlalu cantik, masih muda, kulitnya mulus, menakutkan, maka wajib hukumnya ditutup. Wajib. Tidak boleh pakai pendapat yang wajah dan tangan saja. Tidak boleh kalau kiranya menimbulkan fitnah. Wajib ditutup, harus pakai cadar, harus pakai kaos kaki, karena terlalu cantik bahaya, gentayangan nanti. Begitu hukum itu sebenarnya. Ini yang disampaikan ini. Cuma karena orang ini sudah gak apa-apa beb, tretan TV. Coblos dikit tretan TV. Karena ada itu slogannya orang pilihan itu. Tretan TV, tretan. Kalau baik coblos, onggok putih, ada onggok putih. Allahumma Muhammad. Jadi ini penting. Saya sampaikan yang bisa sampean amalkan untuk keluarga sampean, keselamatan istri dan anak. Sampaikan hak ini. Tidak bisa sebab kalau nyuruh tetangga. Sudah, yang penting sampean amalkan sesuai kemampuan sampean. Sudah beb, saya ketutup semua istri saya beb, dari ujung kaki sampai ujung. Cuma ketat kayak kaos kaki gitu celananya. Ya Allah, kata Ibnu Abbas, termasuk tidak pakai pakaian. Orang yang pakai ketat-ketat itu sama dengan tidak pakaian. Kan ada tuh celana dari bahan kaos. Kenapa kau suka itu? Enteng beb. Iya montro enteng aja kelambian sekali, nggak Tarzan pas. Jangan sampai itu bapak, itu istri sampean jangan ke pasar, hatta ke pasar. Ayo kita amalkan ini. Beginilah istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu para ulama-ulama yang sesungguhnya. Tidak turun ayat hijab kecuali wanita-wanita Ansor terlihat kal ghurabil aswad, seperti burung gagak yang hitam. Waktu turun ayat hijab, itu wanita-wanita di Madinah seperti burung gagak hitam, kelihatan hitam semuanya, tidak ada warna-warni.
saking cepetan mengamalkan pesannya Allah dan pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang enggak, banyak wanita yang sengaja nimbulkan fitnah. Betul enggak nih? Sengaja, sudah tahu mudah, dak kerudungan, make up glowingan, keliling dari Pak Troto nyoran, kali foto Troto nyoran, acece. Ya Allah, maaf, ini haram, fitnah. Jangan sampai itu anaknya sampean ngumbar kecantikan, ndak boleh, fitnah. Ma taraktu fitnatan adar ba'da mauti adar 'ala rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang lebih bahaya kepada laki-laki setelah meninggalnya aku melebihi fitnahnya wanita. Kalau keluar rumah istasrafahu syaitan, diinceng sama setan kalau perempuan itu keluar. Jadi talinya setan. Jadi kenapa sih Beb kok ruwet Islam ini? Kok dibungkus gitu kayak gagak hitam semua? Gimana? Itu justru bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada wanita supaya apa? La yu'dzain, bahasa Qur'annya tidak diganggu. Tidak ganggu, supaya tidak diganggu. Kalau terbuka nanti lewat depan orang diseruitin, ya kan? Diseruitin nanti diganggu. Baru nanti kalau sudah diganggu seorang mau cemburu, kamu mau tukaran sama orang, mau ganggu tang bini loh. Mai buka, coba tutup pintu-pintu fitnah kayak gitu, supaya tidak ada lirikan-lirikan mata yang nakal begitu. Begitu Siti Fatimah, begitu Siti Khadijah, begitu nisa ahlil jannah, istri-istri Nabi, wanita-wanita sorga. Mau kumpul sama mereka ya harus niru dong. Niru. Mulai sekarang istrinya yang pakai ketat, yang kelihatan lengannya, kelihatan baju ketat, buang itu buat serbet saja. Jangan dipakai lagi demi keselamatan. Kasih tahu kepada istrinya ya. Jangan diam melempem. Anu wedi bib dah takoan deki beri ada termon takoan kepada. Dengar ini turun wahyu dari Al-Quran. Quran ini wes asli, tidak ada palsu ini. Ya ayyuhan Nabi kata Allah, kulli azwajika, kasih tahu kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Faham? Wes lah. Nabi itu manggil istri-istrinya. Siti Aisyah duduk sini, disidang istrinya, Pak. Itu laki-laki, itu pemimpin, disidang. Sampean pernah enggak nyidang istri? Atau sampean yang disidang? Saya nggak terbalik. Oh, yang sering saya disidang, Beb. Kau lihat duit wingi kon ngomong prei gak makan. Aduh, ya apa kok lanangan disidang wedoan? Nabi ini loh wibawa, disidang istrinya. Lo kok gini apa? Kau niki kawin be aku ingin kemewahan dunia semata atau ingin akhirat kumpul di surga? Ayo, mau manut ke Gusti Allah atau mau bebas-bebasan? Mau gue pilih. Kalau kamu mau bebas-bebasan, seneng-senengan, kemewahan dunia, sini tak kasih cukup duit kamu. Wis gendina firok, tahu saya bolong benko. Dah usah jadi istri saya kau. Kalau milih kemewahan dunia, kesenangan tok, nih ambil dan selesai. Kamu tidak bisa diajak ke surga. Tegas Rasulullah. Tapi kalau kamu niatnya kawin dengan saya untuk kesenangan akhirat, ayo, tak bawa kamu ke surga. Allah sudah nyiapin lil muhsinati minkunna ajran azima, sudah nyiapin yang terbaik, pahala yang gede untuk kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Disidang istri-istrinya. Kata Nabi, kalau mau musyawarah dulu sama bapaknya. Kata Nabi ke Siti Aisyah, ya Rasulullah, untuk urusan ini aku musyawarah dengan bapakku.
Demi Allah ya Rasulullah, aku kawin denganmu ingin Allah dan Rasulnya dan ingin akhirat ya Rasulullah. Aku siap hidup lapar 2 bulan, tidak pernah ngidupin kompor, siap makan kurma dan air 2 bulan, siap. Tidak nawar Siti Aisyah, terbukti omongannya setia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berdapat beneran di sorga sama Nabi. Disidang kayak gitu istri-istrinya. Akhirnya semua istri Nabi yang lain ikut jawaban seperti jawabannya Sayyidah Aisyah. Siap untuk hidup seadanya dan memilih kesenangan di akhirat. Coba sampean gituin istrinya dulu, enak tak nuntutnya banyak. Tak minta sate, gulai, pecel. Cecele pecel benar lah. Asam urat di budi demikian. Maksud Habib ya ikhwan, ini amanah. Nggak bisa Beb, istri saya tuntutannya Beb, ada minta ini minta itu. Ya itu ujian sampean, selamat menghadapi dan menikmati. Semoga selamat menghadapi Bu Baria ini ya. Tapi semua itu terjadi karena kelengahan kita. Kalau kita wibawa, tegas, tanggung jawab, insya Allah Bu Ibu tidak seperti itu. Kalaupun sudah Beb, saya sudah tanggung jawab, sudah tegas, wibawa, masih kayak gitu Beb, ya berarti itu tangga untuk mengangkat sampean menjadi walinya Allah. Kalau sampean sabar, kalau tidak sabar ya terserah sampean wis, mau dibuang ke sungai yang mana. Allahumma shalli ala Muhammad. Siap nyidang istri pulang dari sini? Takoan. Takoan bapak ya, insyaallah. Mon salah, mon bener cedang sidangan. Moro, oh kene lu kok kamera. Lu ono apa Pak? Kene. Enggak duwe salah. Lek kelihatan ono sesal. Lu enggak no, tegesno. Maaf ya seborana. Arek tak bisa deh. Kau lek aurat terbuka ini saya ngaji tidak boleh. Ayo, ini kan sayang sama kamu nih. Kak duwe aku abrean. Kak duwe apa? Kak duwe abaya tuh kok no ada lebih. Abrean 2 seket ceramah Habib lah. Bingung sih. Laki akhirnya kena rayuan kayak gitu. Ya wes terserah awakmu, gak kelambian gak apa-apa. Lah. Ada enggak yang ngalah kayak gitu? Jangan Pak, kalau dikejar kayak gitu harus berani tanggung jawab. Ya wes, ndang, tunggu kredit. Wah, bayar mingguan kok. Insya Allah, siapa yang menolong agama Allah akan ditolong oleh Allah. Kamu merubah istri yang tadinya buka-bukaan jadi ketutup auratnya, itu nolong agama Allah juga. Intan surullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kamu nolong agama Allah, kamu akan ditolong sama Allah. Tidak mungkin kamu tidak ditolong. Saya niat Beb ingin nutupi auratnya istri, cuma istri minta bayar Beb, telok seket Beb. Nanti akan datang pertolongan Allah. Lewat ya apa Beb caranya? Allah punya cara yang tidak kamu ketahui. Minta saja Allah, saya niat nolong agamamu ya Allah. Tapi istri saya minta abaya ya Allah, tolong saya ya Allah. Saya tidak di PC ya Allah. Jangan nelpon saya. Beb, mungkin pertolongan Allah itu lewat engkau. Saya tak kira ke orang akal saya. Sini tanter saya sama saya ke Jatiroto, banyak itu tunggu semua. Silakan tak tinggal. Artinya ya ikhwan, tolong ini insya Allah yakinlah dengan janji Allah subhanahu. Baik, kembali ke fikihnya. Yang membatalkan sholat membuka Jadi kalau kelihatan dari bawah tidak apa-apa. Kelihatan dari di makfu. Misalnya sampean sholat di lencak betura. Ada anak-anak kecil mainan. Sampean sarungan tak celanaan. Yintip benak anak. Lu dengan laki berapa dari bapak? Ya apa Beb? Batal? Tidak batal kalau dari bawah. Tidak itu langgar zaman dulu. Kalau jangan langgar sekarang, keramik, tidak bisa diintip. Atau dari waktu sujud itu kan,
biasanya kelihatan sedikit dari bawah, ndak apa-apa. Tapi kalau bisa ya celonoan lek sembayang, takut bede tekos dateng. Baik, jadi ini tolong diperhatikan. Sholat yang sekiranya nutup bagian. Anu Bib, doa ada Bib. Saya sholat sendirian di kamar, tak matiin lampunya, gelap asli. Saya sendiri tidak ngelihat ke badan saya. Ya apa Bib? Apa cukup sudah Bib? Ketutup badan dengan gelapnya ruangan. Tak cukup, harus lasik nempel. Wah, udah kelihatan Beb. Jangankan orang luar, saya sendiri tidak kelihatan Beb. Tak cukup.